Ya kalau buat puji, ya terpujilah hidupmu, terpujilah perbuatanmu. Yang di saat puji-puji, akhirnya nyerempet-nyerempet yang ada kaitan dengan menghina orang, terutama orang buta. Ya nggak tahu, pokoknya yang jelas di akunnya dia udah ada, kita punya datanya gitu. Sampai sekarang Agus masih terlantar. Tolong jangan ditelantarkan, disia-siakan anak Indonesia yang dalam kesulitan. Drama pertikaian antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti lagi-lagi harus kembali bergulir panas. Ya, di tengah upaya perdamaian yang hampir membuahkan hasil manis, polemik keduanya lagi-lagi dibuat keruh. Namun yang mencolok belum habis kisah perseteruannya dengan kubu Pratiwi Novianti. Farhad Abbas justru dibuat geram oleh selebritis cantik Fujianti Utami atau yang akrab disapa Fuji. Pasalnya, Farhad menduga jika Fuji sudah mengunggah video bernada penghinaan kepada Agus Salim. Menariknya lagi, luapan amarah Farhad pun rupanya sudah sampai pula ke telinga Sandi Arifin, selaku advokat yang kerap kali mendampingi Fuji dalam permasalahan hukum. Lantas, seperti apa tanggapan Sandi Arifin? Serta mungkinkah pula Farhad akan membuat laporan terhadap Fuji? Ya nggak tahu, pokoknya yang jelas di akunnya dia udah ada, kita punya datanya gitu. Ya pasti akan kita laporin. Aku belum tahu masalah apa, tapi yang pasti kalau misalnya memang bentuknya ada laporan dan memang Pak Puji meminta kita sebagai kuasa hukum, ya kita siap. Tapi kan harus tahu dulu permasalahannya seperti apa. Keterlibatan Fuji memang telah menambah panjang deretan konflik mengejutkan yang tercipta dari kisruh uang donasi antara Agus dan Novi. Apalagi Farhad sudah secara terang-terangan memberikan sinyal jika dirinya siap membawa Fuji ke jalur hukum. Sejatinya, hingga sampai saat ini belum dapat dipastikan apakah video tersebut benar unggahan dari Fuji atau bukan. Namun yang pasti, percikan api amarah nampak sudah menyala terang di relung hati Farhad Abbas. Lantas, seperti apakah pesan pedas Farhad Abbas untuk Fuji? Ya kalau buat puji, ya terpujilah hidupmu, terpujilah perbuatanmu. Yang di saat puji-puji, akhirnya kamu nyerempet-nyerempet yang ada kaitan dengan menghina orang, terutama orang buta. Yang dilaporkan juga parodi juga, dan cuma Agus kok orang buta. Nggak cuma dia doang yang punya perban di mata. Emangnya ada nyebut nama? Nggak juga. Iya kan, menurut aku sih itu dibesar-besarin lah. Masalah parodi, tren yang sedang ada kan, orang-orang semua ikut tren. Orang semua ngikutin trennya. Kalau laporin aja semua orang. Berapa ribu orang tuh satu sosmed. Di sosmed ada banyak banget. Sungguh miris memang apa yang kini terjadi. Agus yang sejatinya dalam kondisi sengsara tak karuan harus pula dipusingkan dengan pedasnya mulut warganet yang menaruh rasa tidak suka terhadap dirinya. Mengingat selebritis cantik Fujianti Utami pun bukan pula satu-satunya sosok yang diduga menyenggolnya di jagat maya. Ya, seperti diketahui, belakangan ini konten parodi dari isak tangis Agus Salim memang ramai membanjiri media sosial. Mulai dari tangisannya di acara mediasi yang dicibir habis-habisan, hingga jeritannya kala menahan sakit yang mirisnya menjadi bahan lelucon. Selaku kuasa hukum Agus Salim, Farhad Abbas pun menyuarakan kekecewaannya kala ditemui awak media. Lantas, seperti apakah luapan amarah Farhad Abbas menyikapi maraknya konten parodi terhadap Agus? Agus ini orang buta loh, orang yang butuh pertolongan, pengobatan, bukan butuh gugatan,
bukan butuh laporan pidana. Dia tidak mencuri. Uang masuk ke rekening dia, bukan uang dari yayasan, tapi uang langsung yang kalian kirim ke rekening dia. Tidak ada perjanjian kerjasama antar yayasan. Tidak ada pembelajaran sosialisasi tentang undang-undang yayasan, tentang peraturan menteri sosial. Tidak ada. Yang ada adalah bantu Agus secara sukarela. Yang mana? Sekarang itu hanya menjadi penderitaan. Klien kami mau pulang kampung, gak mau berobat, stres, malu, dihina, diparodiin sama Yolo, diparodiin sama ketua yayasan, diparodiin sama beberapa perawat, beberapa oknum militer memparodiin orang buta. Di luar negeri tidak ada cara-cara seperti ini yang mempermalukan orang disabilitas. Ini menyangkut hari disabilitas. Ya, untuk mijikin pesennya, cobalah lihat penderitaannya si Agus. Memang manusia nggak ada yang sempurna ya, semua tempatnya salah dan dosa. Tolong hentikan, andaikan semua terjadi pada kalian kayak gimana. Bapak Menteri Hak Asasi Manusia, Bapak Pigai, untuk membantu anak Indonesia yang dalam keadaan disabilitas, yang dipermalukan, dihina-hina, dibully, untuk mengambil kepeduliannya. Kepada Menteri Sosial, lindungi Agus. Aku ingat kalimat golden time-nya mana. Sampai sekarang Agus masih terlantar. Yang ketiga, kita minta kepada Menteri Kesehatan, obatin Agus. Pak Presiden, temuin Agus. Pak Presiden yang baik dan saya hormati, ya. Tolong jangan ditelantarkan, disia-siakan anak Indonesia yang dalam kesulitan, yang terombang-ambing dengan hukum-hukuman. Ya, tolong lihat di kantor polisi, apakah fasilitas pemeriksaan terhadap orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus, orang-orang yang disabilitas, baik jalurnya, baik tempat pemeriksaannya udah memenuhi syarat. Ya, jangan sampai kita sibuk ingin berbicara menjadi negara besar, tapi hal-hal kecil, ya, hal-hal yang dimana di luar negeri itu orang mengutamakan disabilitas diutamakan, tapi kita dikesampingkan. Mereka seolah-olah orang yang terpinggirkan. Nah, di sini saya mengajak semua dan menghimbau kepada Presiden maupun Wakil Presiden, fokus pelajari kasus ini. Pelajari kasus ini sebelum Anda menyesal. Kenapa sampai saat ini netizen atau akun-akun TikTok tersebut masih menyerang Agus? Saya melihat karena Agus tidak pernah berhenti untuk membuat statement-statement di media. Sepertinya Agus tidak memikirkan terkait mata yang harus diobati. Dia hanya saya lihat mementingkan berstatement di media, kemudian lapor sana, lapor sini, selalu mengikuti arahan daripada pengacaranya. Kalau arahan itu memang positif, bagus, ya tentu harus diikuti. Tapi kalau ini cuma lapor sana, lapor sini, apalagi baru-baru ini lapor di Mabes Polri terkait akun TikTok tersebut, ini kan jadi bingung masyarakat Indonesia. Padahal sudah bagus. Dari pengacara sebelumnya yaitu Farhad Abbas sudah mencabut laporan-laporan di Polda Metro Jaya, laporan pidana ke pihak Novi. Namun kali ini timbul lagi laporan. Ini saya pikir kembali kepada Agus. Kalau Agus betul-betul punya hati nurani, sudahlah. Harusnya dia berbeda pandangan. Kita melihat bersama, netizen bisa melihat bersama bagaimana peran para lawyer ini, baik di pihak Agus maupun Novi, akhirnya saling melaporkan, saling nyerang. Ini menandakan bahwa setiap pengacara yang ada di situ, terlibat di situ hanya untuk mencari panggung. Itu jelas. Karena apa? Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka tidak fokus pada substansi masing-masing. Apa duduk perkaranya? Saya kasihan. Sekarang dipersoalkan Yayasan Novi, terus dipersoalkan Agusnya. Yang perang entah siapa. Agus nggak berobat-berobat, sana dipersoalkan. Maksud saya udahlah, menteri udah turun loh. Hargai itu negara. Negara sudah hadir untuk kebaikan ini. Terlepas dari apapun yang terjadi saat ini, tidak bisa dipungkiri lagi jika derasnya laju caci maki dan hinaan masih terus menerjang Agus hingga sampai saat ini.
kondisi memilukan yang begitu memancing emosi pihak kuasa hukumnya. Buktinya, pihak kuasa hukum Agus Salim saja sudah memberikan peringatan keras berupa laporan polisi yang dilayangkan kepada Yolo Ine, Pratiwi Novianti, serta akun media sosial bertajuk Asam Lambung Melanda. Seolah memberikan sinyal kepada seisi dunia jika inilah konsekuensi keras jika masih berani menghina serta mencaci maki Agus Salim yang tengah beranak. Apalagi pasal yang diterapkan dalam laporan itu pun tak main-main. Lantas, seperti apa penjelasan Alvin Lim tentang laporan untuk Novi? Ada 3 ya, ada Novi, ada juga asam lambung Melanda, itu nggak tahu namanya siapa, Christine atau siapa. Satu lagi Yolo Ine ya. Jadi 3 terlapor yang kita laporin pasalnya ITE. Kan memenya itu menyerupai Agus di situ. Jadi Agus salah satu korban lah di situ. Ya, karena yang video joget-joget itu kan yang pakai perban kan. Yang dibikin untuk mencemarkan, menghina, ya, mengejek disabilitas. Jadi ya kita ajak Agus biar supaya Agus tuh tahu bahwa dialah yang diledekin di situ dan dia juga jadi saksi korban ya. Dan tujuannya agar supaya konten-konten ini stop, itu aja sih. Jadi kalau misalnya mereka minta maaf, mereka hapus kontennya, kita bersedia cabut laporan karena memang tujuan kita bukan mau mempidanakan orang, tapi tujuannya agar supaya media sosial ini janganlah dipenuhi dengan hal-hal yang seperti itu ya. Menurut kami itu sah-sah saja ya di hadapan hukum, kemudian subjek hukum ketika merasa tercederai rasa harga dirinya, terus haknya melaporkan itu sah-sah saja sebenarnya. Tapi perlu juga diingat bahwa kepolisian ini kan tidak hanya mengurusi satu subjek hukum saja gitu, sehingga kembali lagi ke tujuan hukum itu sebagai upaya terakhir dari proses permasalahan yang ada di Indonesia ini yang kemudian harus digalakkan gitu. Jadi ketika kemudian proses misalkan perdamaian, terus kemudian mediasi sehingga terbentuknya perdamaian itu yang harus kemudian dikemukakan dulu sebelum kemudian sampai ke tahap akhir yaitu proses hukum ya. Ya hak dia mau melaporkan, dia mau tersinggung sama konten saya dan Novi, tapi intinya ya yang bikin konten seperti itu bukan cuma kami, banyak sekali, dan kami tidak ada mentioning soal Agus ya, Vin ya, nggak ada mentioning soal Agus. Dan banyak yang salah nih karena dia pikir Tenovi yang memiliki inisiatif untuk bikin konten tersebut, tapi kenyataannya sayalah yang memiliki inisiatif untuk bikin konten seperti itu, idenya segala macam, sampai saya yang meminta pihak TikTok untuk menyediakan properti seperti kacamata, tisu sebagai pengganti perban gitu. Tapi intinya ya penampilan seperti itu kan belum dipatenkan sama seorang Agus gitu. Di situ kan kelihatan kan Alvin Limnya aja yang sentimen sama Novi gitu, Vin. Oke, 9 naga. Gitu. Kan memenya itu menyerupai Agus di situ. Jadi Agus salah satu korban lah di situ. Ya, karena yang video joget-joget itu kan yang pakai perban kan, ya kita ajak Agus biar supaya Agus tuh tahu bahwa dialah yang diledekin di situ dan dia juga jadi saksi korban ya. Sebelum kita bikin konten itu kan kita konsul dulu nih ke pihak salah satu platform media sosial. Ya mereka ya udah nggak apa-apa, di approve ya, berarti nggak masalah dong, ya kan? Dan kita tidak ada mentioning siapa-siapa gitu, kecuali misalnya kita bikin video seperti itu, lagunya Agus sedih, mungkin masih bisa oh iya ya nih nyindir si Agus nih, tapi kan nggak, elunya aja Gus yang baper. Jadi memang kita melaporkan atas dasar kemanusiaan, bukan ada embel-embel lain, karena kita kasihan juga kepada Agus. Memang dari Agus ini psikisnya terganggu
gara-gara bulian netizen, gara-gara akun-akun yang lain juga melakukan hal yang sama, ini yang sangat disayangkan. Kita sudah memberikan somasi, kita sudah memberikan teguran, tapi teguran kita ini tidak diindahkan oleh akun-akun ini. Jadi saya khawatir akun-akun ini juga memicu akun-akun TikTok yang lain untuk melakukan hal yang sama. Makanya kita melakukan langkah terakhir, yaitu adalah laporan polisi. Jadi kita mohon ya kepada akun-akun TikTok, pertimbangkanlah dari sisi kemanusiaan. Jangan sampai gara-gara komentar, bulian, membuat psikis Agus itu terganggu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.